di hadapan kita ada sebuah pintu, ya, next slide. Ada sebuah pintu. Pintu itu pintu keluar atau pintu masuk? Ya. Pintu itu pintu keluar atau pintu masuk? Saudara pilih yang mana? Pintu keluar atau pintu masuk? Siapa di sini yang memilihnya sebagai pintu keluar? Ada satu orang. Siapa yang memilih sebagai pintu untuk masuk? Lebih banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika di hadapan kita ada pintu keluar dan ada pintu masuk, kita harus berpikir, kita mau melangkah keluar atau kita harus masuk ke dalam. Ketika di depan kita ada sebuah pintu, maka yang pertama dibutuhkan respon. Ya, dibutuhkan respon. Responnya apa? Responnya adalah melangkah. Masalahnya kita mau melangkah keluar atau mau kita melangkah masuk ke dalam. Nah, Bapak Ibu Saudara, pintu itu bisa kita respon dengan dua macam. Next slide. Kita perlu melangkah keluar ketika kita terkurung dalam masalah. Pergumulan, bisa masalah hutang piutang, saudara terlilit hutang, saudara terkurung dalam sakit penyakit, dalam kemiskinan, masalah keluarga, masalah perpecahan, konflik, yang muda, jomblo, mau menikah nggak bisa-bisa. Kita perlu melangkah keluar. Tuhan bukakan pintu bagi saudara, bagi saya, untuk melangkah keluar dari permasalahan ini. Tetapi kita juga harus masuk ke dalam ketika Tuhan bukakan pintu itu untuk kesembuhan, untuk kesehatan, untuk perbaikan ekonomi, untuk menjadikan keluarga saudara harmonis, untuk menyongsong masa depan yang cerah, kemudian untuk memasuki pernikahan, untuk pemeliharaan ilahi yang sempurna dalam hidup saudara, dan juga untuk kehidupan penuh damai sejahtera. Jadi ada dua hal, kita melangkah keluar dari permasalahan, atau kita masuk ke dalam berkat-berkat ilahi. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita memasuki sebuah pintu, selain butuh respon, di sana juga ada proses. Ya, proses. Contoh, ketika engkau mau melangkah keluar dari hutang, maka proses yang harus saudara lakukan adalah lunasi hutang saudara, bayar hutang saudara. Ketika kita berproses, Tuhan bekerja melalui proses itu. Tuhan jadikan semuanya mudah. Ketika engkau punya pergumulan sakit penyakit, Tuhan bukakan pintu untuk engkau keluar dari masalah sakit penyakit. Lakukan prosesnya. Kalau dokter bilang engkau harus berobat, ikuti kata dokter. Ikuti resepnya, ikuti petunjuk dokter. Tuhan itu bekerja juga melalui tangan-tangan manusia yang sudah dipilih oleh Dia. Ketika tadinya engkau sudah berobat ke sana kemari, engkau nggak sembuh-sembuh. Tapi ketika Tuhan bukakan jalan keluar, pintu untuk keluar, dalam sekejap Tuhan akan sembuhkan. Kemiskinan, Tuhan tuntun engkau untuk keluar dari kurungan kemiskinan. Pintu sudah terbuka. Prosesnya harus saudara lalui. Saudara harus lebih rajin. Saudara jangan terlalu banyak tidur. Walaupun firman Tuhan bilang Tuhan memberkati pada saat kita tidur, tetapi saudara tetap harus bekerja. Amsal bilang, belajarlah kepada semut, ya, yang mengumpulkan makanannya pada musim panas, ya. Kemalasan membuat kemiskinan. Di kitab Amsal banyak tuntunan. Bagi anak muda yang merindukan masuk dalam dunia pernikahan, engkau jomblo. Ketika Tuhan lepaskan engkau dari kutuk jomblo, ya saudara harus melangkah keluar, berproses, bergaul, bergabung dalam komunitas, sehingga engkau dikenal dan bisa mengenal orang lain, begitu ya. Ada proses yang harus dilalui. Demikian juga ketika Tuhan bukakan pintu masuk untuk kesembuhan, pintu masuk untuk kesehatan yang lebih baik, saudara harus berproses. Olahragalah lebih intens. Yang tadinya nggak pernah olahraga, engkau harus olahraga. Prosesnya harus dilalui. Makanlah makanan yang lebih sehat. Makanannya diatur, jangan segala macam dimakan. Ya. Perbaikan ekonomi. Ketika Tuhan janjikan pintu untuk perbaikan ekonomi, prosesnya adalah engkau bekerja lebih rajin. Ketika engkau bekerja lebih rajin, Tuhan akan berkati segala pekerjaan tanganmu sehingga apa yang engkau pegang itu Tuhan jadikan milik. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pertama ada respon, saudara harus merespon, harus melangkah.
melangkah keluar atau melangkah masuk. Yang kedua proses, ikuti prosesnya. Karena tidak begini, Tuhan tuh cara bekerjanya tidak, Tuhan akan memberkati engkau, menjadikan engkau kaya, lalu engkau diam-diam saja, ada uang sekarung jatuh ke depanmu. Enggak begitu. Tetapi Tuhan bekerja melalui proses. Kalau kita baca kisah-kisah kesembuhan yang Tuhan Yesus lakukan dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semua itu ada prosesnya. Ada proses si sakit ini minta disembuhkan, ada proses si sakit ini menunggu Yesus lewat, begitu ya. Ada proses si sakit ini berteriak-teriak, Tuhan sembuhkan aku, Tuhan pulihkan aku. Ada proses, saudara nggak akan dapat kesembuhan kalau saudara nggak minta. Saudara tidak akan dapatkan kesembuhan kalau engkau tidak menghampiri Yesus. Ya, itu respon dan proses. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika engkau diproses oleh Tuhan, maka perhatikan, nomor satu, jangan menoleh ke belakang. Next slide. Ketika engkau sudah berespon, engkau sudah ikuti prosesnya, maka jangan menoleh ke belakang. Jangan menoleh ke belakang. Di Alkitab itu kita cukup punya banyak pelajaran. Bangsa Israel itu Tuhan mau lepaskan dari perbudakan di Mesir. Tuhan sudah janjikan, Tuhan sudah bukakan pintu untuk masuk tanah Kanaan. Tetapi yang terjadi adalah ketika prosesnya sulit, bangsa Israel ingin kembali ke Mesir. Ketika prosesnya terasa berat, mereka bersungut-sungut. Enakan di Mesir ya, makanan melimpah, semuanya enak. Walaupun di sana ada perbudakan, mereka ingin kembali ke Mesir. Contoh, istri Lot itu enggan meninggalkan Sodom. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari di Kejadian 19 ayat 17, itu dikatakan begini, sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, itu malaikat Tuhan ya. Berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Dan ditunggang balikkannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan dan semua penduduk kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Lembah Yordan itu adalah lembah yang subur. Sehingga ketika Abraham menawarkan kepada Lot, kamu pilih mana? Pilih pegunungan atau pilih lembah Yordan? Lot tanpa satu keseganan kepada pamannya dia bilang, aku pilih lembah Yordan. Dia pilih yang subur, banyak airnya. Oleh sebab itu, ketika Sodom yang banyak melakukan kejahatan di mata Tuhan ini akan dimusnahkan. Abraham bilang, Tuhan, di situ ada Lot, selamatkan. Tuhan mau selamatkan Lot. Tetapi lembah Yordan yang berlimpah kekayaan, yang makmur, itu enggan ditinggalkan oleh istri Lot. Sudah dibilang oleh malaikat Tuhan, jangan menoleh ke belakang. Bandel, dia menoleh ke belakang juga. Oleh sebab itu dia mati, menjadi tiang garam. Nah Bapak Saudara, yang berikutnya, jangan menoleh ke belakang itu artinya adalah sulit untuk melepaskan kedagingan. Kedagingan itu terlalu nikmat. Engkau udah janji sama Tuhan, oke Tuhan, aku mau berhenti merokok. Tapi kok ternyata merokok itu enak gitu ya. Engkau tetap pelihara rasa nyamanmu dalam kedaginganmu itu. Ya, pertama jangan menoleh ke belakang. Kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus bilang, tetapi yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Filipi 3 ayat 13b. Dan Tuhan Yesus juga bilang begini. Nah ini juga pelajaran nih. Mungkin kau tahun kemarin sudah berjanji sama Tuhan. Tuhan, aku mau ikut melayani pekerjaanmu di gereja ini. Tapi engkau terlalu banyak excuse. Aduh, capek lah. Sibuk lah, makan waktu, buang-buang waktu, buang-buang tenaga. Kayaknya lebih enak gak usah melayani, bisa lebih banyak jam tidur. Ya, akhir pekan bisa jalan-jalan, gak ada kewajiban melayani. Ingat ya, Tuhan Yesus di Lukas 9 ayat 62 pernah berkata seperti ini. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ingat, kalau Tuhan sudah bukakan dalam pikiranmu, dalam hatimu bahwa Tuhan mau pakai engkau untuk melayani pekerjaannya, jangan lari. Jangan banyak excuse, jangan banyak alasan. Ya. Karena apa? Tuhan Yesus sudah ingatkan, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Jadi ketika diproses, yang harus diingat prinsip pertama adalah jangan menoleh ke belakang. Lalu yang kedua,
ketika engkau sedang diproses, fokuslah pada tujuan di depan. Jalani prosesnya. Firman Tuhan berkata dalam Matius 6 ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat ini kita pelajari sejak kita sekolah minggu, saudara, bahwa Tuhan memelihara burung-burung di langit. Siapa yang ingat ini pelajaran sekolah minggu? Coba lambaikan tangannya. Ini pelajaran sekolah minggu. Di situ dikatakan burung-burung di langit tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Pertanyaannya begini, burung-burung itu cari makan nggak setiap hari? Burung-burung itu tetap terbang ke sana kemari, dia tetap bersaing dengan burung-burung lainnya untuk mendapatkan makanannya. Firman Tuhan bilang, Tuhan sediakan makanan buat burung-burung itu. Tuhan pelihara burung-burung itu, tetapi Tuhan nggak suapin burung-burung itu. Yang ada adalah induk burung menyuapi anak-anak burung. Tetapi bahwa burung-burung itu mencari makanannya, itulah yang kita lihat setiap hari. Tetapi makanan yang dicari oleh burung-burung itu tidak pernah habis. Makanan itu Tuhan sediakan berlimpah, tetapi burung-burung itu harus bekerja. Burung-burung itu harus mencari. Demikian juga dengan berkat Tuhan. Tuhan sudah janjikan berkat itu kepada kita. Harta surgawi, kekayaan surgawi itu melimpah buat saudara dan saya. Tapi Tuhan mau kita bekerja untuk mengambil bagian kita di sana. Amin. Gak ada ceritanya, Tuhan sudah berikan, Tuhan itu kaya, ya amin. Emas perak Tuhan yang punya, ya dan amin. Tetapi kalau engkau diam saja, engkau gak akan dapat bagianmu. Mekanisme firman Tuhan itu seperti itu. Saudara kan gak pernah lihat tuh, ada burung diem aja di atas pohon, atau diem aja dia duduk-duduk di kabel listrik, atau kabel telepon di pinggir jalan. Lalu tiba-tiba makanan terhidang di depannya. Gak ada, saudara. Bahkan kalau engkau nonton di TV, nonton acara siaran Flora Fauna, nonton National Geographic, di sana hewan-hewan itu walaupun makanan tersedia, dia harus kejar mangsanya, dia harus ambil itu biji-bijian. Oleh sebab itu, pesan Tuhan adalah jalani prosesnya, fokus pada tujuan tetapi jalani prosesnya, jangan kau diam saja. Yang berikutnya adalah, fokus pada tujuan, jangan hanya terpukau pada mujizat. Ini kisah di Yohanes 6 ayat 26, setelah Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus memberi makan 5.000 orang, sisa berapa roti, berapa ikan? Sisa 12 keranjang. Untung mujizat itu enggak dilewi, kalau dilewi enggak sisa, jangan-jangan. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan hanya fokus pada berkat Tuhan. Ketika Tuhan berikan mujizat kelimpahan padamu, engkau jangan hanya, aduh Tuhan terima kasih aku diberkati. Jangan hanya berhenti di situ. Ketika engkau terima kesembuhan dari Tuhan, Tuhan terima kasih aku sembuh, habis itu lupa. Yang Tuhan mau adalah, kamu cari aku, kenali tanda-tanda siapa aku. Jadi Tuhan Yesus itu, dia melihat orang-orang Yahudi ini, orang-orang yang dia kasih makan 5.000 orang itu, hanya terpukau sama makanan.